Pemimpin NATO menegaskan bahwa Rusia tidak punya hak untuk melarang atau menentukan keputusan Barat jika mereka ingin mengirimkan pasukan ke Ukraina. Dengan kata lain, NATO menolak klaim Rusia yang seolah-olah bisa membatasi langkah Barat dalam mendukung Ukraina. Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, menegaskan sebuah pernyataan yang menggema di kancah geopolitik internasional. Ia menolak keras anggapan bahwa Rusia memiliki hak untuk menentukan apakah negara-negara Barat boleh atau tidak mengerahkan pasukan ke Ukraina. Dalam pandangannya, Ukraina adalah negara berdaulat dan hanya Kiev yang berhak mengambil keputusan terkait kehadiran militer asing di wilayahnya. Rutte bahkan menekankan, mengapa kita harus peduli dengan pendapat Rusia mengenai pasukan di Ukraina? Ini bukan urusan mereka. Pernyataan ini muncul di tengah intensitas pembahasan mengenai kemungkinan pengerahan pasukan jaminan keamanan di Ukraina. Inisiatif ini dipimpin oleh koalisi sukarela yang digerakkan oleh Perancis dan Inggris. Para pemimpin koalisi tersebut bertemu untuk memfinalisasi kontribusi masing-masing negara, termasuk berapa jumlah pasukan yang siap dikerahkan. Bagi mereka, kehadiran pasukan ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol dukungan, tetapi juga sebagai bentuk nyata dari komitmen menjaga stabilitas apabila tercapai kesepakatan damai antara Moskow dan Kiev. Rutte menambahkan bahwa Barat seharusnya berhenti memberikan terlalu banyak ruang bagi Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menentukan arah geopolitik di kawasan tersebut. Baginya, membiarkan Rusia mengendalikan narasi hanya akan melemahkan posisi Ukraina dan juga kepercayaan dunia terhadap komitmen Barat dalam membela kedaulatan negara-negara kecil yang terancam. Namun Rusia berulang kali menyampaikan penolakannya terhadap gagasan pengerahan pasukan Barat ini. Moskow memandang kehadiran pasukan asing justru akan memperpanjang konflik, alih-alih menciptakan perdamaian. Meski begitu, para diplomat Barat mengungkapkan bahwa lebih dari 30 negara kini tengah menyusun rencana konkret tentang seberapa besar kekuatan militer yang bisa mereka kontribusikan sebagai pasukan penenang. Dari sisi lain, harapan besar tertuju pada Amerika Serikat. Negara-negara Eropa percaya bahwa dengan menyajikan rencana jelas dan terperinci, mereka dapat mendorong Presiden Donald Trump untuk menepati janjinya, memberikan dukungan militer Amerika Serikat. Trump sendiri selama ini dikenal berupaya mencari jalan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina, namun langkahnya sering terhambat oleh sikap Moskow yang menunda-nunda kemungkinan pertemuan langsung antara Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dalam konteks yang lebih luas, pernyataan Mark Rutte tidak sekadar menjadi simbol ketegasan NATO, tetapi juga mencerminkan pergeseran strategi Barat terhadap konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Selama ini, banyak negara anggota NATO cenderung berhati-hati dalam menyikapi keterlibatan langsung, khawatir akan memicu eskalasi lebih besar dengan Rusia. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan adanya tekad baru untuk menghadirkan jaminan keamanan nyata, yang bukan hanya berupa dukungan senjata, tetapi juga kehadiran fisik pasukan internasional di medan Ukraina. Pertemuan yang digelar oleh koalisi sukarela di Praha menggambarkan keseriusan langkah ini. Diskusi tidak lagi hanya berada di ranah wacana politik, melainkan sudah menyentuh aspek teknis. Berapa jumlah pasukan yang siap dikerahkan, siapa yang akan memimpin operasi, dan bagaimana mekanisme koordinasi antar negara dilakukan. Bagi negara-negara Eropa, keterlibatan langsung di Ukraina bukan hanya soal menjaga kedaulatan Kiev, tetapi juga tentang keamanan regional mereka sendiri. Sebab, banyak pihak meyakini bahwa jika Rusia dibiarkan mendikte hasil perang, ancaman terhadap negara-negara Eropa Timur akan semakin besar. Di sisi lain, respon Rusia diperkirakan akan semakin keras. Kremlin telah berulang kali memperingatkan bahwa penerahan pasukan Barat akan dipandang sebagai provokasi langsung terhadap Moskow. Retorika ini bukan hanya bagian dari diplomasi, tetapi juga sinyal bahwa setiap langkah yang dianggap melemahkan posisi Rusia dapat memicu tindakan balasan di medan militer maupun politik global. Dalam skenario ini, posisi Amerika Serikat menjadi sangat krusial. Dukungan Washington dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan rencana pengerahan pasukan. Negara-negara Eropa, khususnya Perancis dan Inggris, memahami bahwa kehadiran militer Amerika akan memberi bobot lebih pada operasi jaminan keamanan. Oleh karena itu, mereka berupaya menyajikan rencana yang matang agar Presiden Donald Trump tidak ragu untuk memenuhi komitmennya. Meski Trump dikenal memiliki pendekatan pragmatis dan berulang kali menegaskan keinginannya untuk segera mengakhiri perang, tekanan dari sekutu Eropa terus meningkat agar Amerika tidak mundur dari peran pentingnya di kawasan tersebut.
Sementara itu, di lapangan, Ukraina terus menghadapi situasi sulit. Meski berhasil mempertahankan sebagian besar wilayahnya dari serangan Rusia, Kiev tetap berada dalam posisi rentan. Kehadiran pasukan jaminan keamanan internasional dipandang sebagai harapan baru, tidak hanya untuk memperkuat posisi militer, tetapi juga untuk memberikan sinyal kuat kepada Rusia bahwa komunitas internasional tidak akan membiarkan Ukraina berjuang sendirian. Ketidakpastian inilah yang menjadikan konflik Rusia-Ukraina bukan sekadar persoalan regional, melainkan krisis yang berimbas pada stabilitas global. Setiap keputusan yang diambil oleh NATO maupun koalisi sukarela dipantau ketat oleh negara-negara besar lain, terutama Tiongkok. Beijing, yang selama ini menjalin kemitraan strategis dengan Moskow, berpotensi memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat pengaruhnya di panggung internasional. Di sisi lain, negara-negara Asia dan Afrika yang tidak tergabung dalam NATO cenderung berhati-hati, menimbang keuntungan politik sekaligus risiko ekonomi jika harus berpihak secara terbuka. Di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, wacana pengerahan pasukan Barat juga menimbulkan perdebatan hangat. Beberapa anggota Dewan Keamanan menilai bahwa kehadiran pasukan asing dapat mencederai upaya diplomasi, sementara yang lain berpendapat justru langkah ini menjadi jalan tengah untuk menekan Rusia agar mau duduk di meja perundingan. Namun tanpa adanya konsensus di PBB, negara-negara Barat tampaknya lebih memilih membangun inisiatif sendiri melalui jalur koalisi sukarela. Sementara itu, Presiden Volodymyr Zelensky menghadapi tantangan berat di dalam negeri. Di satu sisi, ia harus meyakinkan rakyat Ukraina bahwa langkah mendatangkan pasukan asing tidak akan mengurangi kedaulatan negaranya. Di sisi lain, Zelensky juga dituntut untuk menjaga moral pasukan Ukraina yang telah bertahun-tahun berjuang di garis depan. Dukungan internasional dianggap penting, tetapi tidak sedikit pihak di Ukraina yang khawatir akan semakin meningkatkan intensitas serangan Rusia terhadap infrastruktur sipil maupun wilayah strategis. Dampak konflik ini pun terasa jauh melampaui medan tempur. Harga energi di Eropa terus berfluktuasi, jalur distribusi gandum dari Ukraina sering terhenti, dan ketegangan di Laut Hitam membuat banyak negara bergantung pada kebijakan sepihak Rusia untuk akses perdagangan. Kondisi ini memicu keresahan di berbagai negara berkembang yang selama ini bergantung pada pasokan pangan dari kawasan tersebut. Di medan perang, dinamika semakin kompleks. Rusia masih mempertahankan posisi kuat di beberapa wilayah timur Ukraina, terutama di sekitar Donetsk dan Luhansk, dengan konsentrasi pasukan yang terus ditingkatkan. Serangan artileri, drone kamikaze, dan rudal jarak jauh masih menjadi senjata utama Moskow dalam menekan garis pertahanan Ukraina. Sementara itu, Kiev mengandalkan sistem pertahanan udara canggih yang sebagian besar berasal dari bantuan Barat, seperti Patriot dan NASM untuk menghalau serangan berintensitas tinggi. Masuknya pasukan jaminan keamanan dari koalisi sukarela, jika benar-benar diwujudkan, diperkirakan akan membawa perubahan signifikan pada keseimbangan di lapangan. Bukan semata karena jumlah pasukan, tetapi juga karena keberadaan mereka akan menjadi simbol komitmen internasional yang sulit diabaikan. Rusia akan melihat langkah ini sebagai eskalasi besar, sementara Ukraina memandangnya sebagai penopang moral sekaligus perlindungan strategis terhadap wilayah yang rentan. Selain itu, terdapat pertanyaan besar tentang bagaimana mekanisme pengerahan pasukan tersebut akan berjalan. Apakah mereka akan ditempatkan di garis depan untuk mendampingi militer Ukraina, atau berfungsi sebagai pasukan penenang yang hanya menjaga area tertentu setelah tercapainya gencatan senjata? Hal ini menjadi perdebatan utama di antara para diplomat, sebab setiap skenario membawa resiko dan konsekuensi yang berbeda, baik secara militer maupun politik. Di balik itu, masyarakat sipil Ukraina terus menghadapi tekanan luar biasa. Kehidupan sehari-hari dibayangi oleh ancaman serangan udara, pemadaman listrik yang berkala, serta ketidakpastian ekonomi. Banyak keluarga terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke wilayah barat Ukraina atau ke negara tetangga. Gelombang pengungsi ini tidak hanya menjadi tantangan kemanusiaan, tetapi juga isu politik di Eropa, karena beberapa negara mulai kewalahan menampung jumlah pengungsi yang terus bertambah.